Jika mendengar nama Portugal, mungkin saja hal pertama yang muncul di benak kita adalah Cristiano Ronaldo. Tidak bisa dipungkiri, bintang sepak bola yang tengah bermain di Liga Arab tersebut memang menjadi ikon untuk Portugal. Namun jauh sebelum itu, di tahun 1400-an, orang yang mendengar nama Portugal mungkin akan bergidik merinding karena di saat itu, Portugal yang masih terbentuk kerajaan adalah penjajah ulung. Di masa kejayaannya, Portugal mendirikan imperium yang begitu luas hingga ke Brazil, Afrika, hingga Asia Tenggara, ke negara seperti Malaysia dan juga Indonesia. Di masa kejayaannya, total luas tanah kerajaan Portugis mencapai 10,4 juta kilometer persegi. Nah, hal ini membuat pembahasan hari ini menjadi menarik untuk melihat kekuatan militer dari Portugal yang merosot jauh. Dari awalnya penjajah ulung yang berani berdiri sendiri, hingga sekarang di mana Portugal menjadi salah satu pelopor NATO. Dalam sejarahnya, kerajaan Portugis bukanlah negara besar super kaya. Cuma dalam masa itu, orang-orang Portugis punya pandangan lebih baik ketimbang negara lain. Di pertengahan abad ke-15, saat banyak orang mulai melakukan penjelajahan darat. Nah, kerajaan Portugis malah melakukan penjelajahan laut untuk mencari kekayaan baru, seperti emas dan juga rempah. Sebab mereka tahu betul kalau mereka tidak akan menang di konflik daratan, jadi mereka memilih untuk berlayar. Pada masa itu, armada laut dari Portugis juga memang dikenal salah satu yang terbaik di dunia. Keberhasilan penjelajahan yang dilakukan Portugal ini kemudian menyokong kekuatan Portugis menjadi salah satu yang terkuat di dunia barat. Kekuatan Portugis saat itu bahkan bisa membuat Spanyol menyetujui perjanjian Tordesillas yang membagi penjelajahan dunia menjadi dua, antara kawasan Spanyol dan juga Portugis. Bisa dilihat, pembagian ini tidak adil bagi Spanyol. Tapi sayangnya, meski telah menguasai berbagai tempat di Afrika dan Asia, Portugis pada waktu itu kewalahan untuk mengatur pasukan mereka di berbagai koloni. Akhirnya, koloni Portugis perlahan jatuh ke tangan negara Eropa lainnya, termasuk Belanda yang ikut melakukan penjelajahan. Kejatuhan koloni ini menjadi awal runtuhnya kerajaan Portugis yang di kemudian hari berganti menjadi negara republik yang kita kenal sekarang. Jika masuk membahas kekuatan militer Portugal, masih ada satu kisah miris, di mana Portugal yang dulunya menjadi salah satu yang terkuat, sekarang kekuatannya tidak begitu diperhitungkan di Eropa. Untuk melihat kekuatan militer Portugal dari mulai dengan personil militer yang dimiliki, dari apa yang diketahui, Portugal hanya memiliki 263.000 total personil militer. Dalam pembagiannya bahkan lebih banyak personil cadangan ketimbang personil yang aktif. Personil aktif Portugal hanya mencapai 27.000. Personil cadangannya mencapai 211.700 dan para militernya di angka 24.700. Dengan jumlah tentara aktif yang sangat kecil ini, Portugal tetap punya pasukan khusus yang bisa diandalkan. Salah satu yang paling terkenal yaitu Komandos, yang juga sering disebut sebagai Red Beret. Satuan ini sudah ada sejak tahun 1962 dan sudah berperang di berbagai tempat seperti Afghanistan dan juga Afrika Tengah. Jadi, bukan cuma menjalankan misi dalam negeri, tapi juga untuk operasi militer di luar negeri.